Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait dengan materialitas. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Luputu Listia Dewi Anindita, yang kedua ada Igusti Ayuka Dewi Kairmayanti, dan yang terakhir ada Anak Agung Ayu Gita Surya Pramita. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama yaitu materialitas, yang kedua penentuan materialitas dalam audit, yang ketiga hubungan materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor, yang keempat keputusan mengenai materialitas, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan. Untuk materi yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materialitas. Materialitas merupakan besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya. Memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Oleh karena itu, para auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Maka, jika terdapat penemuan salah saji, mereka harus membuatnya menjadi perhatian klien, sehingga dapat dilakukan koreksi atas salah saji tersebut. Jika klien menolak mengoreksi salah saji tersebut, maka seorang auditor harus menerbitkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, bergantung pada beberapa signifikan salah saji tersebut. Untuk menentukan hal tersebut, auditor sangat bergantung pada pengetahuan yang mendalam atas penetapan materialitas. Next. Auditor harus mengikuti 5 langkah terkait dalam menerapkan materialitas, yaitu yang pertama adalah ada auditor menerapkan penilaian awal mengenai materialitas, kemudian mengalokasikan estimasi tersebut pada setiap bagian pengauditan. Yang kedua ada bagian perencanaan, di mana fokus utama terdapat pada pembahasan mengenai materialitas. Yang ketiga ada auditor, mengestimasi jumlah salah saji di setiap bagian ketika mengevaluasi bukti audit. Next. Kemudian yang kedua, ada penentuan materialitas dalam audit. Penentuan materialitas dalam audit adalah dasar untuk penilaian risiko atau risk assessment dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk yang pertama menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik. Dan yang terakhir, untuk menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara menyeluruh. Diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Next. Kemudian, konsep materialitas dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan atau financial statement level, yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada materialitas keseluruhan atau overall materiality, yang didasarkan atas apa yang layaknya diharapkan berdasarkan keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan penentuan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkan semula. Angka materialitas semula
harus direvisi. Kemudian yang kedua ada over performance materiality, yaitu yang ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan menurunkan ke tingkat yang lebih rendah. Probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara agregat sehingga melampaui overall materiality. Tingkat yang kedua ada account balance, class of transaction, and disclosure level, yang dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada specific materiality, di mana specific materiality ini digunakan untuk jenis transaksi, yaitu saldo akun atau disclosure tertentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Yang kedua ada specific performance materiality yang ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material, yang secara agregat dapat berjumlah material. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang ketiga dan keempat akan saya jelaskan sendiri. Adapun materi yang ketiga yaitu hubungan materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Namun jika informasi tersebut melampaui batas materialitas atau materiality, pendapat auditor akan terpengaruhi. Pada umumnya, terdapat 3 tingkatan materialitas untuk mempertimbangkan jenis laporan audit yang harus dibuat. Yang dapat kita simak pada slide. Adapun rincian penjelasan masing-masing yaitu yang pertama, pada tingkat materialitas tidak material atau jumlahnya tidak material, jika dalam suatu laporan keuangan yang diaudit, ditemukan adanya kesalahan namun tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh pembaca laporan keuangan, kesalahan tersebut dianggap tidak material, sehingga bisa diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pada tingkat materialitas yang kedua, yaitu material atau jumlahnya cukup material namun tidak melemahkan laporan keuangan secara keseluruhan, jika suatu kesalahan dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan, namun keseluruhan laporan keuangan tetap tersaji dengan wajar, sehingga laporan keuangan tetap berguna. Misalnya ada kesalahan dalam penyajian persediaan, namun akun lainnya seperti kas dan setara kas, piutang, aset tetap, dan akun lainnya telah disajikan secara wajar. Dalam kondisi ini, maka pendapat pengecualian diberikan atas kesalahan penyajian persediaan saja. Untuk tingkat materialitas yang ketiga, yaitu sangat material atau kesalahan dalam jumlah sangat material sehingga kebenaran keseluruhan laporan keuangan diragukan. Jika kesalahan yang terjadi sangat material sehingga bisa menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang membuat keputusan berdasarkan kepada keseluruhan akun laporan keuangan tersebut, dalam contoh sebelumnya, bisa saja hanya akun persediaan yang salah. Namun, kalau jumlah kesalahannya sangatlah besar dibandingkan keseluruhan jumlah akun lainnya, maka kesalahan satu akun persediaan tersebut dianggap material. Nah, untuk materi yang keempat, yaitu keputusan mengenai materialitas. Keputusan mengenai atau terkait materialitas ini ada 2, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian dengan PABU, dan yang kedua yaitu pembatasan lingkup audit. Ketidaksesuaian dengan PABU ini ada 3 aspek atau hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai materialitas dibandingkan dengan tolak ukur, keterukuran, dan sifat salah saji. Untuk yang pertama, yaitu ketidaksesuaian dengan PABU,
Ketika seorang klien gagal dalam mengikuti PABU, maka laporan audit yang diterbitkan apakah berupa pendapat wajar tanpa syarat, hanya pendapat wajar dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas dari penyimpangan yang terjadi. Beberapa aspek materialitas harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, perbandingan materialitas atau nilai uang pada suatu patokan tertentu. Pada saat seorang klien gagal mematuhi PABU, maka yang menjadi perhatian utama dalam pengukuran materialitasnya umumnya adalah nilai uang dari total kesalahan pada akun-akun yang terkait dibandingkan pada suatu patokan yang tertentu. Yang kedua, terukur. Nilai uang dari sejumlah kesalahan penyajian tidak dapat diukur secara akurat. Sebagai contoh, ketidaksediaan seorang klien untuk mengungkapkan suatu gugatan pengadilan yang sedang berlangsung atau pembelian sebuah perusahaan baru yang dilakukan setelah tanggal neraca sulit jika memungkinkan untuk diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, karakteristik item itu sendiri. Keputusan seorang pengguna laporan mungkin pula dipengaruhi oleh jenis kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, di mana berikut ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan, serta mempengaruhi pula pendapat auditor dalam suatu pendekatan yang berbeda dengan mayoritas kesalahan penyaji. Yang pertama yaitu transaksi tersebut bersifat ilegal atau curang. Yang kedua, suatu item secara material dapat mempengaruhi penyajian dalam beberapa periode mendatang, walaupun kesalahan penyajian tersebut tidak bersifat material bagi penyajian laporan pada periode berjalan. Yang ketiga, suatu item mempunyai suatu pengaruh fisik, sebagai contoh sejumlah kecil laba terhadap sejumlah kecil kerugian atau saldo kas terhadap cerukan. Yang keempat, yaitu suatu item mungkin bersifat penting dalam kaitannya dengan probabilitas konsekuensi yang timbul dari kewajiban pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, yaitu keputusan materialitas kondisi pembatasan lingkup audit. Ketika terdapat suatu pembatasan lingkup audit, laporan audit dapat berupa wajar tanpa syarat, wajar dengan pengecualian atas lingkup dan pendapat audit, atau penolakan pemberian pendapat, tergantung dari materialitas pembatas lingkup audit tersebut. Auditor akan mempertimbangkannya terhadap ketiga faktor yang sama yang telah dibahas sebelumnya dalam keputusan materialitas atas kondisi non-GAAP. Tetapi dengan pertimbangan yang sama sekali berbeda, ukuran kesalahan saji potensial daripada kesalahan saji yang telah diketahui saat ini merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah suatu pendapat wajar tanpa syarat, pendapat wajar dengan pengecualian, atau suatu penolakan pemberian pendapatan adalah hal yang tepat bagi suatu pembatas lingkup audit. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor. Auditor tidak selalu dapat menerima dan melaksanakan penugasan audit tersebut. Auditor perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk menerima penugasan audit tersebut. Sebelum memutuskan untuk menerima penugasan dari klien, auditor harus memahami bisnis kliennya. Dengan memahami bisnis klien, berarti dapat memperkecil resiko audit. Resiko dalam auditing berarti auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Auditor menyadari misalnya ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektivitas struktur, pengendalian intern klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Terdapat 3 unsur resiko audit, yaitu yang pertama, resiko bawaan. Merupakan penetapan auditor kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor efisiensi pengendali intern. Jika auditor berkesimpulan bahwa akan banyak kemungkinan terjadi salah saji tanpa pengendalian intern, maka disebut bahwa resiko bawaan tinggi. Yang kedua ada resiko pengendalian. Merupakan ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Resiko pengendalian mengandung unsur penetapan apakah struktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mencegah penetapan tersebut, atau mencegah kekeliruan dan keinginan auditor untuk membuat
penetapan tersebut di bawah minimal maksimum 100%. Next. Yang ketiga ada resiko audit, merupakan ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan telah saji secara material, walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Selain 3 unsur resiko audit yang telah dijelaskan di atas, resiko usaha juga merupakan unsur resiko audit yang penting yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menerima atau menolak penugasan. Resiko usaha adalah tingkat bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian yang diakibatkan hubungan dengan klien, walaupun laporan audit yang diberikan sudah pantas. Beberapa faktor yang mempengaruhi resiko usaha yang harus diperhatikan oleh auditor sebelum menerima suatu penugasan yaitu tingkat ketergantungan laporan keuangan, kemungkinan adanya kesulitan keuangan klien yang akan timbul setelah laporan audit diterbitkan, dan yang terakhir ada integritas manajemen. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke host. Baik, sekian pemaparan dari kami terkait dengan materi materialitas. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf apabila dalam pemaparan materi ada kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas. Akhir kata, saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.